Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gus Rian memutuskan untuk mencari keberadaan Aulia karena Aulia tidak kunjung datang. Kenapa sesakit ini ya Allah? Lirihnya dengan air mata yang tidak berhenti. Aulia sekarang tengah duduk di kursi yang tersedia di rumah sakit itu. Dari kejauhan Gus Rian melihat Aulia yang duduk dengan kepala yang tertunduk. Melihat itu Gus Rian langsung mendekati Aulia. "Humaira, kenapa ada di sini? Saya nyariin kamu dari tadi." Aulia yang mendengar suara Gus Rian pun langsung menyeka air matanya dengan kepala yang masih tertunduk. "Kenapa Enggak papa," ucapnya langsung berdiri. "Kamu kenapa abis nangis? Kamu sakit?" "Enggak, lebih baik kita pulang sekarang," ucapnya langsung pergi meninggalkan Gus Rian. "Sebenarnya kamu kenapa?" Di perjalanan pulang tidak ada percakapan di antara mereka karena Aulia juga hanya diam saja. Sesampainya di rumah Aulia langsung masuk ke dalam rumah membuat Gus Rian sangat-sangat bingung kenapa dengan istrinya ini. Aulia masuk ke dalam kamarnya memutuskan untuk mengganti pakaiannya saja karena dirinya sudah mandi sebelum ke rumah sakit. Gus Rian menyusul Aulia ke dalam kamar mereka, dan melihat Aulia yang hanya diam saja. "Kamu sebenarnya kenapa? Coba bicara sama saya punya salah sama kamu." "Enggak," ucapnya kemudian beranjak pergi. "Sebenarnya kamu kenapa?" "Aulia mau ambil wudhu benar lagi maghrib," ujarnya dan berlalu. Baru 2 langkah Aulia berbalik lagi, "Mas Rian mau sholat di rumah apa mau di masjid? Kita sholat berjamaah di rumah aja berdua." Aulia menganggukkan kepalanya dan langsung pergi untuk mengambil wudhu. Gus Rian memutuskan untuk mengganti pakaiannya dan mengambil air wudhu di kamar mandi luar. Selesai berwudhu Aulia menggelarkan sajadah miliknya dan sajadah Gus Rian. Setelah sholat mereka tidak lupa berdoa dan berzikir dan dilanjutkan dengan tadarus. Gus Rian membalikan badannya menghadap Aulia dan mengulurkan tangannya untuk Aulia cium. Aulia mengerti dan perlahan mencium tangan Gus Rian meskipun rasanya sakit ketika mengingat ucapan Gus Rian yang menyukai perempuan itu. "Coba cerita sama saya, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu mendiamkan saya? Saya mau tahu apa saya ada salah padamu." Aulia hanya diam dan menundukkan kepalanya tanpa ada niat sedikit pun untuk berbicara dan perlahan isakan pun terdengar di gendang telinga Gus Rian. "Humaira, sebenarnya kamu kenapa? Ada apa?" paniknya dan menarik Aulia ke dalam pelukannya. "Kamu kenapa? Jika saya mempunyai salah sama kamu saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf, sebenarnya kamu ini kenapa? Bicara sama saya," ucapnya masih memeluk Aulia dengan tangannya yang mengusap kepala Aulia. "Mas Rian cinta sama cewek lain?" tanya Aulia mendongakkan kepalanya. Gus Rian yang mendengar itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Kenapa kamu bicara seperti itu? Saya tidak mencintai wanita lain selain kamu Humaira. Coba jelaskan kenapa kamu bicara jika saya cinta sama wanita selain kamu, siapa yang kamu maksud itu?" Tadi Aulia dengar Mas Rian suka sama cewek itu, lirihnya. "Astagfirullahalazim, kamu dengar itu, pasti kamu mendengarkannya tidak sampai selesaikan. Jadi gini ceritanya Humaira. Flashback on. Rian," ucap seorang gadis menghampiri Gus Rian yang tengah duduk di kursi tunggu. "Kamu Rian kan?" ucapnya lagi karena Gus Rian hanya diam saja. "Iya, kamu siapa?" "Aku, Aisyah, kamu lupa. Kita kan sekelas pas SMA." "Aisyah." "Iya, kamu ingat kan?" "Ingat." "Kamu lagi ngapain di sini?" "Abis jenguk temen." "Oh, sama siapa?" "Sendiri." "Dengan istri." "Kamu ut nikah?" "Sudah." "Yan, aku boleh jujur ga?" "Silahkan." "Aku suka sama kamu Yan." Gus Rian menganggukkan kepalanya. "Saya juga suka sama kamu." Aisyah memotong ucapan Gus Rian.
kamu serius suka sama aku? Ucapnya dengan sangat antusias. Suka? Seperti saya menyukai saudara semuslim saya, bukankah sesama muslim harus saling menyukai? Bukan itu aku cinta sama kamu. Saya sudah mempunyai istri, jadi tolong kamu lupakan cinta kamu itu, saya sangat menghargai istri saya. Apa gak ada kesempatan untuk aku, bukankah seorang laki-laki boleh poligami? Aisyah, meskipun itu diperbolehkan, seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu, tapi saya tidak akan pernah menduakan istri saya, karena saya hanya mencintai istri saya. Permisi, Assalamualaikum. Flashback off. Begitu ceritanya, saya tidak cinta dengan dia, hanya ada kamu di dalam hati saya. Kamu tadi bicara jika saya mencintai dia, bukan? Saya tidak cinta dengan dia, saya hanya bicara jika saya menyukai dia, bukan mencintai. Menyukai dan mencintai itu beda. Jika menyukai itu kita suka kepada semua orang, tapi jika mencintai, pasti kamu tahu kan? Beneran, beneran sayang, saya hanya mencintai kamu. Gak bohong saya gak bohong. Maaf, Aulia udah salah paham sama Mas Rian. Lirihnya dengan kepala yang tertunduk. Kamu tidak perlu minta maaf karena ini juga salah saya, sudah membuat kamu salah paham, ucap Gus Rian menarik Aulia ke dalam pelukannya. Jangan nangis lagi ya, saya tidak ingin melihat kamu menangis. Saya tidak ridho jika kamu meneteskan air mata kamu, saya tidak mau melihat air mata kamu kecuali air mata kebahagiaan. Mengerti sayang? Gak janji. Kenapa gak janji? Ya pokoknya gak janji. Saya berangkat ke kantor ya, jaga diri cintanya saya, ucapnya mencium kening Aulia. Aulia menganggukkan kepalanya, semangat kerjanya ya mas. Akan selalu semangat demi kamu dan calon ang kita nanti. Iya percaya, kekehnya. Hati-hati ya mas. Iya siap, ucap Gus Rian mengulurkan tangannya untuk Aulia cium. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Rian melangkahkan kakinya dan masuk ke dalam mobil. Setelah mobil Gus Rian tidak terlihat, Aulia kemudian masuk ke dalam rumahnya. Bawain makan siang apa ya, pikir Aulia. Nanti deh dipikirin lagi. Apa aku bawain kue juga ya ke kantor Mas Rian? Oke, kue sama makan siang. Siang harinya Aulia bergegas untuk pergi ke kantor membawakan makan siang dan tidak lupa kue buatan dirinya. Sesampainya di kantor, sebagian karyawan yang melihat Aulia terus menyapa dirinya. Aulia tersenyum kecil ketika sudah berada di pintu masuk ruang Gus Rian. Tok tok tok. Aulia mengetuk pintu ruangan Gus Rian terlebih dahulu. Masuk, ucap Gus Rian yang berada di dalam. Ceklek. Aulia tersenyum ke arah Gus Rian dan Gus Rian pun membalas senyumannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sini duduk. Aulia melangkah mendekati Gus Rian. Apa itu? Makan siang sama ada kue. Kuenya kamu beli. Enak aja, beli Aulia bikin sendiri, sebalnya. Mas Rian lagi sibuk ya, Aulia ganggu. Saya tidak sibuk. Tok tok tok. Permisi, ucap seorang dari balik pintu. Masuk. Permisi Pak Bu, ini Pak ada berkas yang harus Bapak tanda tangani. Terima kasih, sini, ucapnya mengambil berkasnya. Nanti saya akan tanda tangani berkasnya. Oh iya Pak, jika seperti itu saya permisi, ucap karyawan itu. Karyawan itu pun langsung berlalu pergi dari sana dan menutup kembali pintunya. Dari luar dirinya mendengar samar-samar Gus Rian dan Aulia yang tengah berbincang. Enak gak mas kuenya? Enak, apalagi kan ini buatan kamu, pasti dikasih resep cinta di dalamnya. Oh my god, itu Pak Gus, beneran gak sih, ucapnya sambil berjalan. Salah satu karyawan melihat temannya yang bicara sendiri pun langsung menghampirinya. Hei Ina, lo kenapa bicara sendiri, kesambet lo? Apa sih, gue kagak sesambet. Terus kenapa lo bicara sendiri? Lo tahu, Pak Gus bucin banget sama istrinya. Bener-bener di luar perkiraan gue, seorang Pak Gus bisa bucin gitu. Lo serius? Pak Gus kan cuek dingin datar, gak pernah senyum dan bicara pun irit banget. Masa sih,
lo serius? Ya seriuslah, kayaknya nih ya mau secuek apapun cowok kalau udah cinta sama seseorang pasti bakal mencair. Bener juga, gue juga mau punya cowok yang dingin cuek datar, pasti kalau dia udah cinta sama gue, cowok itu bakal mencair. Aduh gak kebayang punya cowok spek dingin. Dih lagi mimpi lo, mendingan sana kerja. Heh lo yang mimpi, ini jam makan siang. Mas Aulia pulang ya? Mau pulang sekarang? Iya kan Mas Rian juga lagi kerja, masa Aulia di sini terus? Ya gak papalah, biar ada yang temani saya di sini. Ngapain ditemenin udah gede juga? Kayaknya saya belum gede kalau sama kamu, ucapnya menanangkupkan kedua tangannya di pipinya. Lucu, batin Aulia. Ih apa sih Mas kayak ang kecil aja deh, gak cocok tahu kayak gitu. Mas Rian tuh cowok cool datar gak pantes kayak gitu. Ya udah, oke ucap Gus Rian kembali dengan wajah datarnya. Bercanda Mas, kalau wajah Mas Rian kayak gitu Aulia kan takut. Takut kenapa? Takut diterkam, kekehnya. Emangnya saya hewan buas, mau nerekam orang. Tapi kalau di rumah beda lagi, saya akan menjadi hewan buas yang menerkam kamu. Takut? Udah jangan bercanda mulu Aulia mau pulang sekarang. Ya udah saya anterin ke depan ya. Gak usah Mas, Aulia bisa sendiri. Serius, apa mau dianterin sampai rumah? Apa sih Mas gak usah? Beneran, beneran sayang, ucap Aulia sambil terkekeh. Gus Rian yang mendengar itu tersentak, apa katanya sayang? Aulia memanggilnya dengan sebutan sayang. Apa bisa diulang lagi? Ulang apa? Ulang yang tadi. Gak ada siaran ulang. Aulia pulang ya, ucapnya kemudian mendekati Gus Rian. Kap, Assalamualaikum Mas Rian sayang, salamnya kemudian langsung pergi dari sana meninggalkan Gus Rian yang terdiam. Waalaikumsalam. Awas aja di rumah ya saya terekam kamu. Pukul 20.15 Gus Rian baru pulang ke rumahnya dengan kondisi bajunya yang basah. Assalamualaikum, salam Gus Rian ketika masuk ke dalam rumah. Tapi tidak ada balasan mungkin Aulia sedang berada di dapur pikirnya. Assalamualaikum, salamnya lagi ketika sudah berada di dapur. Waalaikumsalam, astagfirullahalazim Mas Rian kenapa majunya basah gini? Tanya Aulia sambil berjalan menghampiri Gus Rian. Tadi kehujanan. Kehujanan. Mas Rian kan pakai mobil masa kehujanan sih. Mobil saya tiba-tiba mogok, jadi saya naik ojek, karena saya pesan taksi online terus ditolak, saya memutuskan untuk naik ojek saja, dan bapak ojeknya lupa mawa jas hujan, jelasnya. Astagfirullah, ya udah Mas Rian ganti baju dulu sana, Aulia ambil air hangat dulu. Gus Rian menganggukkan kepalanya dan naik ke atas memutuskan untuk mandi. Aulia membawa segelas air hangat ke dalam kamarnya, dan tidak ada Gus Rian mungkin sedang mandi pikir Aulia. Dan tidak butuh lama Gus Rian keluar dari kamar mandi dengan rambut yang basah. Minum dulu, ucapnya menyerahkan segelas air hangat. Gus Rian mengambilnya dan langsung meminum airnya sampai tandas. Duduk sini, ajaknya menepuk kasur. Gus Rian menarik Aulia supaya duduk di tepi ranjang. Melihat Aulia duduk Gus Rian langsung merebahkan kepalanya di paha Aulia. Aulia lantas tersenyum kecil dan mengelus rambut Gus Rian yang sedikit basah. Makan dulu ya, tutur Aulia lembut. Gus Rian menggeleng kecil, nanti Aj mau tidur di sini dulu. Ya udah abis itu makan ya. Gus Rian menganggukkan kepalanya dan mengatur posisi supaya dirinya nyaman berada di paha Aulia. Humaira ambilkan selimut, dingin. Aulia menarik selimut yang berada di sampingnya dan menutupi sebagian tubuh Gus Rian. Gus Rian memiringkan tubuhnya dan memeluk pinggang Aulia. Masih dingin, tanya Aulia. Udah lumayan hangat, Mas. Aulia boleh tanya ga? Tanya apa? Ucapnya melentangkan tubuhnya, menatap Aulia dari bawah. Mas Rian kenapa mau sama Aulia? Kenapa Mas Rian mau menerima perjodohan ini?
Padahal kan masih banyak wanita yang lebih baik dari Aulia, dan Aulia juga seperti wanita yang Mas Rian inginkan. Pasti Mas Rian juga pengen punya istrinya yang paham agama juga kayak Mas Rian, sedangkan Aulia kan. Sud, Gus Rian bangun dan menatap lamat wajah Aulia. Humaira, dengarkan saya kali ini, saya mohon jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Abah menjodohkan saya dengan kamu, pasti tahu kamu itu wanita yang baik. Dan saya menerima perjodohan ini karena saya yakin pilihan orang tua saya tidak pernah salah. Meskipun kamu itu bandel dan tidak bisa diatur, tapi saya percaya jika kamu itu nantinya akan berubah dan buktinya sekarang jauh lebih baik dari dulu. Yang penampilan kamu saja seperti memberikan umpan pada laki-laki yang bukan mahram kamu. Kamu itu hanya butuh sedikit bimbingan supaya kamu lebih baik dari sebelumnya. Dan saya menerima perjodohan ini pun ingin mengubah kamu jauh lebih baik lagi. Saya ingin membimbing kamu. Saya ingin kamu lebih dekat lagi dengan Allah, membawakan kamu ke jannah Allah. Saya pun tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu pikir jika saya pria paham agama? Tidak Aulia, saya pun sama seperti pria yang lain. Saya pun sedang belajar memperbaiki diri. Meskipun saya terlahir dari seorang anak kiai, tapi saya juga sama seperti manusia yang lain. Saya juga memiliki dosa yang saya sadar ataupun yang tidak saya sadari. Karena saya terlahir dari kiai, saya tidak punya dosa. Salah, saya juga mempunyai dosa, maka dari itu kita belajar sama-sama supaya kita pantas masuk ke jannah Allah. Dan saya mohon, kamu jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu itu ya kamu, tidak ada orang lain. Jika kamu membandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain, kamu tidak akan pernah bersyukur karena kamu pikir orang lain lebih baik dari kamu. Kamu mengerti kan apa maksud saya? Aulia beruntung banget punya suami seperti Mas Rian. Saya lebih beruntung memiliki kamu Humaira. Boleh peluk ga, lirihnya. Gus Rian yang mendengar itu tersenyum kecil tanpa menjawab pertanyaan Aulia. Gak boleh ya, yaudah deh. Boleh, sini. Gus Rian merentangkan tangannya. Aulia yang melihat itu langsung memeluk Gus Rian. Makasih ya, udah jadi suami yang sangat baik buat Aulia. Aulia akan menyesal jika Aulia tidak menerima perjodohan ini. Terima kasih juga sudah menjadi istri yang sangat sempurna untuk saya, yang selalu memperhatikan saya dalam hal apapun. Terima kasih Zaujati. Saya boleh minta satu permintaan padamu. Minta apa? Apa kamu tidak keberatan jika saya meminta kamu selalu pakai cadar? Jangan dibuka pasang jika kemana-mana. Saya mau seterusnya kamu pakai cadar, apa boleh? Aulia menganggukkan kepalanya. Iya, Aulia mau. Aulia juga merasa kalau pakai cadar lebih tenang aja hatinya. Masya Allah, serius? Iya mas. Lebih baik kita makan dulu ya. Aulia juga udah lapar soalnya, kekehnya. Ututu udah lapar Ya udah ayo. Pukul 4 Aulia terbangun melirik Gus Rian yang masih terlelap. Biasanya Mas Rian udah bangun, ya udah aku mandi dulu. Aulia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Sekitar 15 menit Aulia berada di kamar mandi. Ketika keluar Aulia mengernyit bingung kenapa suaminya belum terbangun. Aulia mendekati Gus Rian, Mas bangun udah subuh, ucap Aulia menggoyang tubuh Gus Rian. Enggak iya. Gus Rian mengerjakan matanya dengan mulut yang berkomat kamit membaca doa. Gus Rian terbangun dengan tangan yang memegang kepalanya yang terasa sangat pusing. Mas Rian kenapa? Tanya Aulia memegang keningnya. Astagfirullahalazim, badannya panas. Tidak apa-apa, saya ke kamar mandi dulu, ucapnya berjalan ke kamar mandi dengan langkah gontai. Sekitar 10 menit Aulia menunggu Gus Rian yang berada di kamar mandi. Sana ambil air wudhu, ucap Gus Rian berjalan ke arah lemari pakaian mengambil bajunya. Aulia menganggukkan kepalanya dan pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Selesai sholat Gus Rian tidak langsung beranjak dari sana karena kepalanya semakin pusing. Aulia yang melihat itu mendekati Gus Rian. Mas Rian gak apa-apa. Saya gak apa-apa, hanya sedikit pusing aja.
Aulia melihat wajah Gus Rian yang sangat pucat, dirinya langsung membantu Gus Rian berjalan ke arah kasur. Mas Rian istirahat dulu di sini, Aulia buatin makanan dulu sambil bawa obat ya. Gus Rian menganggukkan kepalanya tanpa berucap. Aulia melangkah ke dapur untuk membuatkan bubur untuk suaminya dan membawakan obat. Selesai membuat bubur, Aulia langsung pergi ke kamarnya. Makan dulu ya, abis itu minum obat. Aulia membantu Gus Rian bangun dan menyerahkan bubur untuk Gus Rian makan, dan Aulia mengambil termometer untuk mengecek suhu tubuh Gus Rian. Astagfirullahalazim, 39,7 derajat C. Aulia meletakkan kompresan pada kening Gus Rian. Minum obat dulu. Aulia menyerahkan obat pada Gus Rian. Gus Rian langsung mengambilnya dan meminum obatnya. Makasih ya, sahut Gus Rian. Iya sama-sama, Mas Rian istirahat aja dulu, Aulia mau beresin rumah. Gus Rian menggelengkan kepalanya, menahan tangan Aulia, di sini aja. Aulia beresin rumah dulu Mas, abis itu baru nanti Aulia temenin ya, tutur Aulia lembut. Gus Rian kekeh atas pendiriannya, dia menggelengkan kepalanya lagi, di sini aja, nanti aja beresin rumahnya. Mas, di sini aja. Ya udah iya. Gus Rian tersenyum dan menarik Aulia supaya kepala Aulia berada di dada bidangnya. Aulia membelahkan matanya, Mas jangan gini deh. Kenapa? Udah diem. Aulia sekarang berada di balkon dengan menatap bulan dan bintang yang menjadi favoritnya. Dan tiba-tiba saja dirinya dikagetkan dengan tangan kekar yang melingkar di pinggangnya. Siapa lagi jika bukan Gus Rian? Ngapain masih di sini? Lagi melihat keindahan langit di malam hari, bulan dan bintangnya cantik ya Mas, ucapnya masih dengan posisi yang sama menatap ke arah langit. Iya, memang cantik, semua ciptaan Allah itu cantik dan sangat indah, termasuk kamu. Kamu tahu apa perbedaan kamu sama bulan dan bintang? Apa? Tidak ada bedanya, sama-sama cantik, tapi jika bulan dan bintang itu tidak bisa saya miliki, hanya bisa saya lihat dari jauh, dan jika kamu bisa saya miliki, dan selalu di samping saya setiap masa, kita tidak akan pernah berpisah kecuali kematian, yang akan menjemput kita. Aulia mengubah posisinya menghadap Gus Rian, gak bisa ya Mas, kalau pulangnya itu sama-sama, kalau Mas Rian duluan kan nanti pasti di sana banyak bidadari yang modus, terus nanti Mas Rian digodain di sana, tapi kalau Aulia yang duluan, Mas Rian bakal nikah lagi di sini. Gus Rian yang mendengar ocehan Aulia menggelengkan kepalanya, sembarang kamu. Kita tidak bisa menentukan kapan kita meninggal sayang. Itu semua sudah Allah yang atur, kita di sini hanya menunggu untuk dijemput saja, dan kita di dunia ini wajib menjalankan perintahnya untuk bekal di akhirat nanti. Tapi jika saya bisa memilih kamu atau saya yang pulang dulu, saya lebih memilih jika saya yang pulang terlebih dahulu, karena saya tidak mau kehilangan kamu, lebih baik kamu yang kehilangan saya. Mas Rian bicara apa sih? Aulia juga gak maulah kehilangan Mas Rian. Gus Rian yang mendengar itu tersenyum kecil, besok saya akan ke Bogor. Mau apa? Ke Bogor? Sayang, saya belum selesai bicara. Saya ke Bogor untuk mengisi kajian di sana, selama 1 minggu. Lama banget, gak mau lama-lama ditinggal saya Aulia serius. Karena saya mengisi kajiannya tidak hanya satu tempat sayang. Saya mengisi kajian di beberapa tempat, gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa, mau gimana lagi kan? Nanti besok saya anterin ke rumah Bunda ya. Mau ngapain ke rumah Bunda? Selama saya si Bogor, kamu tinggalnya di rumah Bunda. Gak usah Mas, Aulia tinggal di sini aja. Gak, kamu jika tidak mau tinggal di rumah Bunda, tinggalnya di pesantren. Mas, Aulia bisa kok jaga diri, gak perlu tinggal di rumah Bunda atau di pesantren. Aulia, saya tidak mau kamu tinggal di sini sendiri. Iya tinggal di rumah Bunda. Pintar, jangan ditekuk dong mukanya. Iya, ini bibirnya kenapa dimanyunin gitu, mau saya cium. Mas Rian modus, awas deh.
Aulia melangkah ke dalam meninggalkan Gus Rian. Ketika Gus Rian hendak masuk pintu balkon langsung Aulia kunci. Sayang kok dikunci, buka dong. Biarin, makanya jangan modus terus, ucapnya di balik pintu kaca. Ya gak apa-apa kan sama istri, ayo bukan dong, nanti saya dibawa maling gimana. Aulia terkekeh dengan ucapan Gus Rian, maling gak akan bawa kamu mas, yang ada nanti malingnya kabur duluan lihat badan kekar kamu. Sayang buka dong pintunya, saya kan mau melanjutkan untuk membuat Rian Junior, ayo buka. Tuh kan modus lagi, bikin aja sana sama kucing biar Rian Junior keluarnya langsung banyak. Enggak lah ngapain buat sama kucing, ayo dong buka, sayang. Ya udah Aulia buka, tapi jangan macam-macam. Iya saya tidak macam-macam hanya satu macam aja. Ya udah gak dibukain pintunya. Buka dong, janji dulu. Ya udah buka dulu. Gak mau, janji dulu. Buka dulu. Iya. Aulia menggeser pintunya dan melihat itu Gus Rian langsung masuk. Terima kasih, ucapnya mendekati Aulia dan Aulia refleks mundur. Mas Rian mau ngapain sih? Jangan macam-macam ya. Hanya satu macam. Mas Rian janji dosa. Kapan saya berjanji? Ucapnya membuat Aulia berpikir sejenak. Mas Rian. Sebelum berangkat ke Bogor Gus Rian menyempatkan untuk mengantarkan Aulia ke rumah orang tuanya. Mendadak banget ke Bogornya. Sekarang mereka berdua sedang berada di dalam mobil untuk pergi ke rumah Bunda Saskia dan Ayah Herman. Maaf ya, jangan ngambek-ngambek lagi, nanti cantiknya hilang. Siapa yang ngambek orang Aulia cuma tanya. Ngambek gak ngaku lagi. Diem deh, siapa yang ngambek sih? Jangan kangen ya. Dih, siapa yang kangen? Mas Rian kali yang kangen. Iya kangen. Nanti selama 1 minggu gak buat Rian Junior. Mas Rian kenapa kan bener selama. Mas Rian ngomong lagi, Aulia gak akan kasih jatah 1 bulan, ancamnya. Loh, mana tahan saya? Tahanlah, dulu aja kayak gitu, tahan. Beda lagi dong. Tanpa mereka sadari mobil Gus Rian sudah masuk ke komplek tempat tinggal orang tua Aulia. Mereka berdua turun dari mobil dan memencet bel rumah. Ting 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 tong. Assalamualaikum, salam mereka berdua. Waalaikumsalam, sebentar, jawab Bunda Saskia dari dalam rumah. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam, astagfirullahalazim Rian kamu bawa siapa ini? Kamu mengkhianati Ang Bunda. Bunda Saskia tidak mengenali Aulia karena Aulia memakan cadar. Enggak Bun. Terus ini siapa? Bunda pokoknya gak terima ngapain kamu bawa perempuan bercadar ke rumah Bunda. Bunda ini Aulia, sahut Aulia. Aulia. Iya Bun ini Aulia, Ang Bunda masa Bunda gak kenal sama Aulia sih. Bunda Saskia masih belum percaya dengan ucapan anaknya itu kemudian dirinya menghampiri Aulia, menatap intens anaknya. Ini Aulia Bun. Aulia perlahan membuka cadarnya menatap Bunda Saskia, nah ini Aulia kan. Masya Allah Ang Bunda pakai cadar, maaf ya nak, Bunda marah-marah gak jelas sama kamu, kalau Umi kamu tahu pasti nanti Bunda dicincang deh, sudah memarahi Ang bungsunya. Mereka berdua terkekeh mendengar ucapan Bunda Saskia. Memangnya Mas Rian hewan dicincang? Tidak apa-apa Bunda. Rian tahu jika Bunda khawatir jika Aulia dikhianati, Rian paham. Bunda Saskia tersenyum kecil, ya udah yuk masuk. Mereka beriringan berjalan masuk dan duduk di sofa, ayah kemana Bun? Ya kemana lagi, jam segini tuh ayah ke kantor. Ya udah duduk dulu biar Bunda buatin minum. Bun Aulia aja yang buat, Bunda duduk aja sini, ucapnya kemudian beranjak dari sofa. Terima kasih ya nak sudah membimbing Aulia, sampai Aulia sudah menutup auratnya dengan sempurna. Bunda tidak tahu lagi apa jadinya jika Aulia tidak menikah dengan kamu, pasti hidupnya akan berantakan. Ayah dan Bunda tidak bisa mendidik Aulia karena Aulia sangat-sangat susah diatur, dan Aulia menikah dengan kamu dia bisa perlahan-lahan berubah, dan tidak bandel lagi. Bunda tidak perlu berterima kasih kepada Rian,
Karena itu juga sudah kewajiban Rian untuk membimbing Aulia, meskipun bandelnya masih ada, tapi itu tidak masalah untuk Rian, selagi itu tidak di luar batas. Bun, Rian titip Aulia ya, karena Rian harus ke Bogor untuk mengisi kajian di sana. Tidak apa-apa kan Bun? Tidak apa-apa dong, memangnya berada hari nak? 1 minggu. Ya udah, nanti di sana harus jaga kesehatan terus, makannya jangan telat, harus jaga diri baik-baik, pulang dalam keadaan sehat ya nak. Insya Allah. Silahkan diminum, ucap Aulia menyerahkan 2 gelas minum untuk suami dan bundanya. Ini buat bunda. Aulia menyerahkan 1 gelas minuman untuk Bunda Saskia. Ini untuk Mas Rian. Kenapa bunda dikasih minum? Ya gak apa-apa lah Bun, siapa tahu haus. Sebelum beranjak pergi, Gus Rian meminum minuman yang Aulia buat untuk dirinya. Sepertinya Rian berangkat sekarang Bun, takut telat ke sananya. Ya udah, kita anterin ke depan. Mereka berdua menghantarkan Gus Rian ke depan. Saya berangkat ya, jaga diri cinta saya. Kap. Gus Rian mencium kening Aulia begitu lama membuat Bunda Saskia merasa diacuhkan. EKM. Aulia maupun Gus Rian melirik Bunda Saskia. Bunda kenapa sakit? Iya, mata Bunda sakit, pagi-pagi melihat Ang muda mesra-mesraan. Bunda gak boleh iri tahu, kalau iri temannya setan. Enak aja kamu. Bun, Rian pamit, ucapnya mencium tangan Bunda Saskia. Kemudian mengulurkan tangannya untuk Aulia cium. Salam untuk ayah ya Bun. Iya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Rian masuk ke dalam mobilnya. Ketika mobil Gus Rian sudah tidak ada, mereka berdua langsung masuk ke dalam rumahnya. Baru ditinggal utkangen, batin Aulia. Bunda nanti yang bawakan makan siang ayah Aulia acia. Serius? Iya Bun. Ini makan siangnya. Dan ini kunci mobilnya, hati-hati di jalan, mawa mobilnya pelan-pelan aja, asalkan selamat. Iya Bun, Aulia paham. Aulia berangkat ya Bun, assalamualaikum, salamnya dan mencium tangan Bunda Saskia. Waalaikumsalam. Sesampainya di kantor ayah Herman, Aulia langsung masuk dan banyak tatapan yang melihat ke arah Aulia, dan salah satu karyawan pun menghampiri Aulia. Assalamualaikum Uhti. Mau cari siapa? Waalaikumsalam, mau ketemu ayah. Ayahnya namanya siapa ya? Ayah Herman. Pak Hermansyah, pemilik kantor ini. Iya. Ini Mbak Aulia. Iya. Oh maaf Mbak, dikira siapa? Silahkan Mbak, mau saya antar. Tidak perlu, saya bisa sendiri, ucapnya kemudian masuk ke dalam lift. Itu Mbak Aulia? Tanya salah satu karyawan lainnya. Iya itu Mbak Aulia, sekarang penampilannya tertutup banget ya, terus pakai cadar lagi, beda banget sama yang dulu. Iya pangling liatnya, kan katanya Mbak Aulia dijodohkan dengan Gus anak Kiai, jadi suaminya membimbing Mbak Aulia, sampai pakaiannya pun sangat-sangat tertutup. Iya mau banget deh punya suami yang paham tentang agama, supaya bisa membimbing gue. Sesampainya Aulia di depan pintu ruangan ayah Herman, Aulia mengetuk pintu terlebih dahulu. Tok tok tok, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, maaf ada keperluan apa ya? Tanya ayah Herman belum mengetahui jika itu Aulia. Ishga bunda ga ayah sama Ajga ngenalin anaknya sendiri. Ayah Herman yang mendengar itu pun sangat terkejut, ini Aulia ang ayah. Iya ayah. Masya Allah tabaraka Allah, kamu memakai cadar nak. Iya, sangat cantik, ang ayah. Tumben ke kantor ayah, ada apa nak, suamimu kemana? Aulia mau nganterin makan siang untuk ayah, Mas Rian ke Bogor mengisi kajian selama 1 minggu, jadi Aulia di rumah ayah dulu gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong, masa ang ayah mau tinggal di rumah ayah gak boleh? Makasih ayahku yang sangat tampan. Bersambung.